Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan belajar pada tema 2, subtema yang keempat, pembelajaran pertama di kelas 2. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa. Oke anak-anak, langsung saja. Di sini ada sebuah gambar. Kira-kira apa cerita yang cocok untuk gambar di atas? Coba anak-anak lihat di sana. Di sana ada gambar anak-anak sedang bermain di pantai. Ada yang bermain pasir, ada yang bermain layang-layang. Di sana juga tampak ada ibu guru. Di pantai juga ada kerang, kepiting, dan ada bintang laut. Nah, sekarang ayo membaca. Dengarkanlah pembacaan teks percakapan berikut. 2 orang temanmu akan membacakannya ke depan kelas. Setelah kamu dengarkan, coba baca kembali untuk mengingatkan pemahamanmu. Di sini ada Bu Guru, Beni, siswa, Mei, dan Udin, dan Lani. Anak-anak, kita sekarang sudah di lingkungan pantai. Bagaimana perasaan kalian? Kami sangat senang, Bu. Sekarang silakan bermain dulu, tetapi tidak boleh jauh-jauh. Paham anak-anak? Paham, Bu? Bu, saya ingin bermain layang-layang. Boleh, Beni? Kalau kami ingin menulis-nulis di pasir, Bu, silahkan. Tetapi ingat, jangan terlalu dekat dengan tepi pantai ya. Baik, Bu. Sebelum bermain, Ibu mau bertanya, benda apa saja yang ada di pantai? Kapal, pancing, keranjang ikan, jaring, pelampung, dan sampan, Bu. Pasir, batu, air, dan kerang, Bu. Balon dan layang-layang, Bu. Pintar anak-anak Ibu semua. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, itu tadi adalah percakapan. Ternyata anak-anak sedang bermain atau berlibur ke pantai. Ayo menulis. Bagaimana hasil terekaanmu tadi? Apakah sesuai dengan teks percakapan yang kamu baca? Apa saja tanda baca yang digunakan dalam teks yang kamu baca? Ada tanda baca apa aja tadi anak-anak? Ada tanda tanya, ada tanda titik 2, ada tanda petik di atas, ada tanda titik, ada tanda seru. Nah, jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks percakapan. Bagaimana perasaan siswa ketika sampai di pantai? Perasaannya sangat senang. Siapa yang ingin bermain layang-layang? Yang ingin bermain layang-layang yaitu Beni. Kemudian yang ketiga, apa yang ingin dilakukan Lani? Lani ingin menulis-nulis di pasir. Apa yang ditanyakan Bu Guru kepada siswa? Tadi Bu Guru menanyakan bagaimana perasaan kalian dan benda apa saja yang ada di pantai. Yang kelima, apa saja benda yang ada di pantai? Ada kapal, pancingan, keranjang ikan, jaring, pelampung, sampan, pasir, batu, air, kerang. Nah, itu tadi adalah benda-benda yang ada di pantai. Sekarang ayo membaca. Beni dan Siti sedang menghitung layang-layang. Bacalah percakapan mereka dengan cermat. Aku pernah membaca tentang membagi dengan bilangan 1. Bagaimana hasilnya? Bagaimana kalau kita coba? Wah, ide yang bagus. Nah, kita kan sedang menghitung layang-layang. Di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau aku bagikan 6 layang-layang kepada Beni, berapa banyak layang-layang Beni yang diterima?
Langsung kita buktikan ya. 6 layang-layang kita bagikan ke Beni. Jadi 6 dibagi 1 sama dengan 6. Kalau begitu, suatu bilangan jika dibagi 1 hasilnya bilangan itu sendiri ya. Nah, berarti kalau suatu bilangan itu jika dibagikan dengan angka 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Misalnya 6 dibagi 1, berarti hasilnya juga 6. Jika 5 dibagi 1, hasilnya juga 5. Ayo berlatih. Selesaikan soal berikut dengan teliti. Kakek Beni memiliki 5 layang-layang. Layang-layang itu akan diberikan kepada Beni. Berapa banyak layang-layang yang diperoleh Beni? Tadi kakek Beni mempunyai 5 layang-layang. Kemudian dibagikan ke Beni. Berarti 5 dibagi 1 sama dengan 5. Yang kedua, Tante Beni membeli 7 gulung benang. Sampai di rumah, benang tersebut akan dibagikan kepada Beni. Berapa gulung benang yang diperoleh Beni? Tante tadi membeli 7 gulung benang. 7, kita tulis 7. Kemudian dibagikan kepada Beni. Berarti 7 dibagi 1 sama dengan 7. Jadi yang diperoleh Beni yaitu 7 gulung benang. Oke anak-anak, lanjutkan ya sampai nomor 5. Sekarang di sini juga ada percakapan lagi. Beni dan Siti sedang menghitung layang-layang. Bacalah percakapan mereka dengan cermat. Ada satu lagi yang aku temukan. Wah, hebat. Apakah itu? Nah, begini. Tadi Beni punya 6 layang-layang. 6 layang-layang itu dibagikan ke 6 orang, yaitu aku, Mei, Dayu, Lani, Udin, dan Edo. Berapa layang-layang yang kami dapatkan masing-masing? 6 dibagi 6 sama dengan 1. Masing-masing mendapatkan 1 layang-layang. Jadi, kalau kita bagikan dengan angka itu sendiri, misalnya 6 dibagi 6, hasilnya yaitu 1. Benar sekali, artinya jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya 1. Wah, Siti hebat ya. Sekarang ayo berlatih. Kerjakanlah soal berikut dengan teliti. Tante Beni membeli 7 gulung benang. Sampai di rumah, benang tersebut dibagikan kepada 7 keponakannya. Berapa gulung benang yang diperoleh masing-masing keponakannya? Jadi, tadi ada 7 gulung benang dibagikan ke 7 ponakannya. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Ingat, jika suatu bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri, hasilnya pasti 1. Kemudian yang kedua, Ayah Beni memiliki 2 pelampung. Ayah Beni membagikannya kepada 2 kakak sepupu Beni. Berapa banyak pelampung yang diperoleh masing-masing kakak sepupu Beni? Tadi Ayah Beni memiliki 2 pelampung. Kita tulis 2. Kemudian dibagikan kepada 2 kakak sepupu Beni. Berarti 2 dibagi 2 sama dengan 1. Oke anak-anak, begitu ya cara menghitungnya. Di sini terdapat percakapan lagi. Sekarang isilah bagian percakapan yang masih kosong. Ada 32 bingkai layang-layang yang akan dibagikan kepada 4 orang. Setiap orang mendapatkan bingkai sama banyak. Berapa banyak bingkai pada setiap orang? Jadi tadi ada 32 bingkai. Kita tulis 32 bingkai dibagikan kepada 4 orang. Berarti 32 dibagi 4. Cara menghitungnya jangan lupa ya, pakai pengurangan berulang sampai hasilnya 0, kemudian dihitung bilangannya ada berapa. 32 dibagi 4 hasilnya 8.
Jadi masing-masing 8 bingkai. Nah, seperti itu ya anak-anak. Bisa dilihat di sini contohnya sudah Bu Guru tulis semuanya. Sekarang ayo membaca lagi. Ada sebuah percakapan. Di kakimu ada kerang kecil. Bukankah kita ada tugas membuat karya hiasan dengan bahan alami? Bagaimana kalau kita ambil kerang untuk membuat figura? Wah, ide yang bagus, Benny. Aku lupa ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami. Apa kamu masih ingat, Benny? Masih, diantaranya menggunakan bahan kering. Bahan terdapat di alam bekas. Maaf, bahan terdapat di alam bebas. Karya hiasan didominasi dengan bahan alam. Berarti bahan yang kita butuhkan untuk karya figura nanti adalah kerang ya. Kemudian apa saja alatnya? Alat yang bisa kita gunakan adalah lem untuk menempelkannya dan kertas karton sebagai tempat menempelkannya. Namun bisa juga ditambahkan dengan bahan lain seperti daun kering, biji, tumbuhan yang berwarna, dan lainnya. Oke anak-anak, sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.